Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabatku semuanya. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang materi ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi. Kebetulan materi kali ini ada di kelas 11 ya. Jadi kelas 11 mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar dalam video kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya sampaikan di sini memberikan manfaat dan pemahaman untuk kita semua. Langsung saja kita bahas materi ayat-ayat tentang toleransi ya. Ayat-ayat Al-Quran apa saja yang membahas tentang toleransi. Teman-teman bisa melihat ya, bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan. Di antaranya salah satu yaitu perbedaan ras. Teman-teman bisa melihat di dalam video ini berbagai ras yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada juga perbedaan kecerdasan verbal, yaitu berbahasa. Di Indonesia tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, Melayu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kecerdasan logika ya, atau matematika, kecerdasan spasial ya, kecerdasan tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan spiritual ya. Itu adalah diantara macam-macam kecerdasan ya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ada juga berbagai perbedaan, yaitu diantaranya adalah perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang kita ketahui, diantaranya adalah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, ya, ada agama Kristen. Kristen juga ada dua, Katolik dan Protestan. Kemudian perbedaan di antara kita menurut Al-Quran ya, banyak sekali. Perbedaan pendapat dijelaskan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18. Kemudian perbedaan usaha ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 4. Kemudian perbedaan pekerjaan Quran surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Kemudian perbedaan derajat ini ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 165 dan 132. Kemudian perbedaan kemampuan ada dalam Al-Quran surah At-Tolak dan Al-Hud ya, ayat 7 dan ayat 121. Kemudian perbedaan jenis kelamin jelas di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian perbedaan suku bangsa juga ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian perbedaan bahasa ya, Ar-Rum ayat 22. Perbedaan warna kulit di Ar-Rum juga ada ayat 22. Kemudian perbedaan syariat Al-Hajj ayat 67. Kemudian perbedaan kiblat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian perbedaan cara sembahyang ya, Al-Nur ayat 41. Dan perbedaan keimanan dan ketakwaan. Ini ada Al-Quran surah ya, Al-Insan, Yunus ya, At-Taghabun, banyak sekali. Setiap manusia punya cara pandang yang berbeda-beda ya. Teman-teman bisa melihat kita sekilas memandang bahwa ini adalah wajah sosok perempuan ya, satu pandangan memandang bahwa ini adalah
wajah dari satu sosok perempuan. Pandangan yang lain ini adalah pohon, kemudian ada 3 burung. Pandangan yang lain ada bunga, kemudian kupu-kupu, ya. Berbagai pandangan, ya. Padahal yang dilihat hanya satu. Seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Selanjutnya ya, sebuah gambar. Pandangan satu memandang bahwa gambar ini adalah wajah perempuan. Pandangan lain mengatakan bahwa ini adalah ada kuda, ya, ada burung dan lain-lain. Bahwa pandangan seseorang, ya, pandangan kita pada suatu objek itu bisa berbeda. Ya. Maka saling menghormatilah dan bertoleransilah. Seperti itu teman-teman. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jadi marilah kita hargai perbedaan, kita terima perbedaan, maka itu akan menjadi kedamaian untuk kita semua. Oke, kita masuk ke dalam materi ayat toleransi. Kita akan bahas tentang Al-Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Surah ini berjumlah 109 ayat ya. Ini tergolong surah Makkiyah. Adapun ayat 40 sampai 41 dalam surah ini tidak terdapat asbabun nuzulnya secara khusus. Bacaan surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Dan di antara yang lain ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surah Yunus ya, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzdzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita belajar menerjemahkan ya teman-teman, satu kata demi kata. Wa minhum, dan di antara mereka. Man, ada, yaitu orang-orang, yu'minu, yang beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Bih itu kembalinya kepada Al-Quran. Wa minhum malla, wa minhum, dan ada orang-orang man yang tidak beriman, malla yang tidak beriman kepadanya, yaitu kepada Al-Quran. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzdzabuka, dan jika mereka mendustakanmu ya, ka itu dhamirnya ke Nabi Muhammad ya. Fakul, maka katakanlah, li, bagiku, amali, pekerjaanku, walakum, dan bagimu. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit geser ya. Amalukum, pekerjaanmu. Antum, kamu semua, bariuna, tidak bertanggung jawab, mimma, terhadap apa ya, dari apa, a'malu, yang aku kerjakan. Wa ana, dan saya, bariun, tidak bertanggung jawab ya, terhadap apa yang
kamu kerjakan. Oke teman-teman, tadi adalah sedikit ya kita terjemahkan secara perkata. Sekarang kita bahas sekilas tentang tajwid dari ayat tersebut. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum, teman-teman pasti sudah tahu ya. Wa minhum ada bacaan idhar. Karena apa? Nun mati bertemu huruf ha. Itu adalah idhar halqi. May yu'minu, nun mati bertemu huruf ya. Itu adalah idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Malla yu'minu, nun mati bertemu huruf lam. Itu adalah bacaan idgham bila gunnah ya. Banyak sekali ya teman-teman di sini. Bil mufsidin, ini ada al-qamariyah ya, al-mufsidin. Dan teman-teman bisa belajar tajwid ya, mencari tajwidnya di ayat yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Isi kandungan dari dua ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah, ya, bahwa keadaan manusia kelak akan terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-benar mempercayainya dan dengan iktikad yang kuat terhadap Al-Quran, dan segolongan lagi ada yang tidak mempercayainya dan terus-menerus berada di dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa apabila orang-orang musyrik itu tetap mendustakan Muhammad, maka Allah tetap memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad berhak meneruskan tugasnya sebagai penyampai perintah Allah yang jelas kebenarannya, menyampaikan peringatan, menghibur, serta memberikan tuntunan beribadah. Selanjutnya adalah ayat toleransi dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Ini teman-teman sebagai tambahan, mungkin barangkali tidak ada dalam buku ya atau LKS. Ini sebagai pelengkap saja dalam materi video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah, minuman yang paling buruk dan tempat yang paling jelek. Isi kandungan dari ayat tersebut diantaranya, kebenaran milik Allah adalah harga mati karena sumbernya hanya Allah. Dengan ketegasan tersebut, siapapun dipersilahkan untuk menerima atau menolak dengan kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merasa rugi dengan kekafiran itu, karena justru kerugian dan kecelakaan akan menimpa orang kafir. Akibat dari sikap aniaya terhadap diri sendiri adalah menjalani siksa mereka ya, yaitu siksa neraka yang bergejolak. Neraka tersebut memiliki penghalang berupa gejolak api hingga yang disiksa tidak dapat keluar dan di luar tidak dapat membantu. Sekarang yang terakhir tentang penerapan perilaku. Tidak suka menganggap diri paling benar dan berusaha bersikap terbuka terhadap keberadaan agama. Tidak membeda-bedakan orang lain dan bersikap adil. Kemudian tidak tidak memaksakan kehendak, kepercayaan atau keyakinan terhadap golongan lain. Ya, berarti menghargai perbedaan, apalagi dengan kekerasan.
tidak menjelek-jelekan Tuhan dan agama lain, kemudian menunjukkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, tidak mencampur adukkan keyakinan Islam dengan keyakinan atau agama yang lain. Terakhir, memperkokoh keyakinan Islam. Oke teman-teman, sedikit materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.